Ya, indeks harga saham gabungan atau IHSG anjlok pada hari pertama perdagangan setelah libur panjang Lebaran 2024 atau Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. IHSG juga ambruk pada sesi pembukaan pada hari ini, sama seperti mayoritas bursa asing lainnya. Memanasnya tensi geopolitik di Timur Tengah antara Iran dan juga Israel ini menjadi sentimen negatif untuk pergerakan IHSG. Lantas seperti apa dampaknya terhadap rupiah, pasar saham Indonesia maupun harga emas? Kita bahas lengkapnya dalam Timur Tengah makin panas, efeknya kian ganas. Kita ke slide yang pertama. Ya, ini disclaimer on dulu, ini data pada pembukaan perdagangan tadi pagi. Dan kalau kita lihat memang indeks harga saham gabungan kembali ambruk pada perdagangan sesi 1 pagi tadi di tengah ambruknya kembali sentimen pasar global di mana Israel sepertinya mulai melakukan serangan balasan ke Iran. IHSG dibuka melemah 0,54% ke posisi 7.127. Selang 33 menit setelah sesi 1 dibuka, langsung koreksi IHSG makin parah, yakni ambles 1,05% menjadi 7.091. Bahkan IHSG pun terkoreksi ke level psikologis 7.000. Nilai transaksi indeks pada perdagangan sesi 1 hari ini mencapai sekitar 2,5 triliun dengan melibatkan 4,5 miliaran saham yang berpindah tangan sebanyak 319.222 kali. Beberapa sektor menjadi penekan IHSG di awal sesi 1 hari ini, adapun sektor tersebut yakni infrastruktur mencapai 1,65%, sektor consumer non-primer sebesar 1,21%, sektor keuangan sebesar 1,17% dan sektor industri sebesar 1,07%. Beberapa saham turut menjadi penekan atau laggard IHSG pada sesi 1 hari ini. Dan kalau kita lihat berikut saham yang menjadi laggard IHSG, ada saham perbankan raksasa yang menjadi laggard terbesar IHSG di sesi 1 dengan saham BBCA begitu ya. Kalau kita lihat BBCA di sesi 1 terkoreksi 6,9%, tapi kalau misalkan kita lihat pada penutupan perdagangan kali ini BBCA ditutup stagnan. Dan kalau kita lihat ada juga BBRI di sesi 1 di level 4 di koreksi 14,5%, dan kalau kita lihat BBRI sekarang berada di level 3,65%. Selanjutnya ada Bank Mandiri. BMRI di sesi pertama terkoreksi 13,7%. Di penutupan kali ini BMRI ditutup 1,1%. Selanjutnya ada Telkom. Telkom terkoreksi di penutupan hari ini 3,08%. Dan sekali lagi pemirsa, ini data dari pembukaan perdagangan awal tadi. Ya, IHSG kembali berdampak dari rupiah yang kembali terkoreksi pada pagi hari ini. Dilansir data Refinitiv pukul 9:16 waktu Indonesia Barat, rupiah melemah 0,62% di angka Rp16.270 per dolar Amerika Serikat. Rupiah dan IHSG kembali merana di tengah memburuknya kembali sentimen global setelah Israel merespons serangan belasan Israel pada Sabtu lalu. Lantas bagaimana dampak signifikan konflik yang terjadi ini terhadap nilai tukar rupiah? Kita lihat slide yang berikutnya. Ya, rupiah nelangsa. Kita mengingatkan lagi nih, krisis 1997-1998 apakah akan terulang lagi? Dan kalau kita lihat nilai tukar rupiah anjlok terhadap dolar Amerika Serikat pada April 2024. Keterpurukan ini cukup mengkhawatirkan mengingat rupiah kembali menyentuh angka Rp16.000. Ini kalau kita lihat ada di level Rp16.000 ya, atau terlemah dalam 4 tahun terakhir. Pelemahan tajam ini kembali memicu kekhawatiran mengenai krisis moneter 1997 dan 1998. Dilansir dari Refinitiv, rupiah terpantau ditutup di angka Rp16.215 per US dollar pada 17 April 2024. Sedangkan secara intraday, rupiah sempat mencatatkan pelemahan hingga ke level 16.265 rupiah per US dollar di hari tersebut. Nah, depresiasi ini melanjutkan amblesnya rupiah yang terjadi pada 16 April 2024 yang turun ke angka Rp16.170 per dolar Amerika Serikat. Anjloknya mata uang Garuda terjadi beberapa kali, termasuk pada periode-periode krisis seperti pandemi COVID-19 dan juga krisis 1998. Di sisi lain, Bank Indonesia menegaskan untuk terus menjaga stabilisasi nilai tukar di tengah ketidakpastian akibat ketegangan Iran versus Israel. Ini menjadi fokus penting Bank Sentral tanah air. Hal ini ditegaskan oleh Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio yang tengah menghadiri IMF World Bank Spring Meeting minggu ini. Peri mengungkapkan ekonomi Indonesia termasuk salah satu negara emerging market yang kuat dalam menghadapi dampak dari rambatan global akibat ketidakpastian penurunan Fed Fund Rate dan juga meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
Hal ini ditopang oleh kebijakan moneter dan juga fiskal yang prudent dan terkoordinasi erat. BI juga memastikan nih pengelolaan aliran portofolio asing yang ramah pasar, termasuk operasi moneter dan kalau kita sebut pro market begitu ya, dan terintegrasi dengan pendalaman pasar uang, mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia. Tapi ada yang beda nih sobat. Jadi di tengah konflik yang sedang terjadi malah harga emas ini makin berkilau. Selengkapnya kita lihat slide berikutnya. Ya, ada yang berkilau dan nggak bikin galau begitu ya. Kalau kita lihat memang harga emas terbang setelah konflik Israel versus Iran meningkat. Jadi kalau kita lihat menurut data Refinitiv begitu ya, harga emas di pasar spot pada hari ini per pukul 9 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat ini telah menguat menjadi 2.400 US dollar per troy ounce ya. Kalau kita lihat sudah berada di level ini. Nah, posisi ini adalah rekor tertinggi sepanjang masa. Kenaikan ini juga memperpanjang tren positif emas. Jadi harga emas menguat pada 1% begitu ya, menjadi 2.378 US dollar per troy ounce pada penutupan perdagangan Kamis kemarin. Ya, harga emas naik tajam setelah ketegangan konflik Iran versus Israel meningkat. Israel dikabarkan meluncurkan rudal sebagai serangan balasan terhadap Iran pada dini hari tadi. Hal itu diungkap pejabat senior Amerika Serikat kepada ABN News. Jadi peluncuran rudal tersebut menyusul serangan Iran pada Sabtu lalu di mana memang negara tersebut mengirimkan lebih dari 300 drone dan rudal tanpa awak ke sasaran di seluruh negeri. Semua kecuali begitu ya, beberapa dicegat oleh Israel dan sekutunya tentunya termasuk juga Amerika Serikat. Sementara itu, sebuah ledakan juga sudah terdengar di kota Gajaworstan di Iran yang terletak di barat laut kota Isfahan begitu ya. Menurut kantor berita resmi dari Iran Fars ya. Pemirsa itu tadi begitu ya, sederet dampak yang terjadi akibat konflik antara Israel dan juga Iran. Jadi pasar domestik juga turut merosot begitu ya, dan begitu pula dengan rupiah nih Sobat Cuan. Tapi Sobat Cuan jangan khawatir dengan adanya konflik yang sedang terjadi ini. Emas adalah aset yang aman dicari saat terjadi ketegangan geopolitik.